Halo, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini melanjutkan konten saya yang sebelumnya tentang COVID pada anak. Tetapi ini sehubungan dengan pertanyaan, kenapa sih harus sekolah di rumah? Nah, COVID pada anak ini kejadiannya semakin meningkat. Dan yang terkonfirmasi mengalami infeksi COVID ini ternyata semakin bertambah dan bertambah. Lalu adanya pembatasan skala besar yang kemudian dilonggarkan menyebabkan kita harus tetap waspada, karena jangan lupa anak-anak sangat susah untuk diingatkan tentang protokol kesehatan. Orang dewasa saja protokol kesehatannya mungkin masih sering dilanggar-langgar. Apalagi anak-anak yang memang harus terus diingatkan sampai mereka menjadikan protokol kesehatan itu adalah suatu kebiasaan. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia kemudian mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk mengatur proses belajar mengajar pada anak. Untuk menjaga keamanan agar anak-anak kita tidak mudah mengalami infeksi COVID ini di masa pandemik ini, memang Ikatan Dokter Anak Indonesia masih merekomendasikan untuk tetap melakukan PJJ, jadi pelajaran jarak jauh, yaitu anak-anak diminta untuk tetap di rumah, belajar bersama orang tua ataupun kakak-kakaknya atau keluarga yang lain yang bisa membimbing, dan juga melakukan komunikasi jarak jauh dengan guru-gurunya. Untuk proses daripada belajar mengajar ini, memang orang tua banyak saya lihat memang mengeluh, kemudian protes terhadap proses belajar mengajar jarak jauh ini. Saya ingin kembali menghimbau para orang tua, rupa-rupanya untuk COVID-19 ini tidak sepele yang kita pikirkan. Karena kita belum tahu obat yang benar-benar tepat untuk anak. Kemudian kita juga belum mempunyai vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi COVID-19 ini. Karena memang sedang diuji cobakan dulu untuk di Indonesia. Selama menunggu itu, kejadian COVID ini tidak mungkin kita stop begitu saja. Maka sangat aman apabila tetap anak-anak tidak kontak dengan teman-teman lainnya. Bayangkan saja, jika ada 2 anak saja, misal si A, kemudian dia memakai masker Hello Kitty ke sekolah, kemudian si B, kemudian dia memakai masker Winnie the Pooh, lalu mereka bertemu dan saling mengatakan, ih masker kamu bagus, bagaimana kalau kita tukaran masker? Nah, anak-anak tidak bisa ditebak, kalau mereka tukaran masker maka infeksi itu akan mudah terjadi, bahkan itu sungguh-sungguh cilaka. Oleh karena itu banyak hal lagi yang harus kita pikirkan untuk anak sekolah kembali. Biasanya kita masih menunggu. Yang harus orang tua sekarang perhatikan, yaitu jangan mengeluh. Karena saya tahu, saya juga adalah seorang orang tua yang juga memiliki 2 anak, di mana memang harus juga ikut mengajar anak kita di rumah. Repot memang. Jadi kita tahu pekerjaan guru itu tidak mudah. Akan tetapi kita harus mengambil alih tugas ini sementara agar anak kita aman, sehat, dan jangan lupa itu tidak seberapa apabila kita melihat anak-anak itu sakit
lalu dia berada di ruang isolasi, tidak boleh bertemu dengan banyak orang, siapa yang akan mengasuh dia, itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Karena di ruang isolasi anak itu memang benar-benar tidak boleh banyak yang untuk membantu dia, memberikan dia makan. Jadi sangat-sangat terisolir. Jadi kita memilih yang mana? Memilih mengajarkan anak di rumah sebagai guru, ataukah melihat anak kita berada di ruang isolasi, kita tidak bisa melihat dia dan dia kesakitan. Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin anaknya sakit. Lalu, kapan sih anak-anak boleh sekolah? Tentunya kita harus mengevaluasi dulu kejadian-kejadian atau berapa kasus COVID yang memang sudah bisa kita atasi. Kemudian hitungan-hitungannya, apakah sudah semua pandemik ini menjadi menurun? Karena kita tidak ingin terjadi lonjakan kasus yang kedua yang akan lebih fatal. Semoga saja pandemik ini berakhir sehingga anak-anak bisa sekolah. Tentunya harus ada kesiapan bagaimana agar anak-anak tetap mengutamakan protokol kesehatan. Demikian sedikit ulasan saya tentang pembelajaran jarak jauh yang tentunya akan masih menjadi pembahasan orang tua mengingat tidak mudah menjadi guru di rumah. Saya Dr. Windy, salam sehat untuk kita semua.